Perlahan matanya terbuka, cahaya langsung memenuhi pandangannya, langit-langit putih, dinding putih, dan bunga edelweiss putih menghiasi ruangan. Aroma wangi yang lembut membelai penciumannya, tangannya merasakan sprei yang lebih halus dari sutra. Samar, dia mendengar pekikan burung tersayangnya, indranya perlahan kembali. Seseorang masuk dengan pakaian serba putihnya. "Kau sudah sadar," ucapnya lembut. Dia berusaha bangkit, menegakkan punggungnya. "Berapa lama aku tak sadarkan diri?" Orang serba putih itu berdiri di samping ranjang, postur dan posenya begitu sempurna. 7 purnama. Dia membelalak kaget. "Kau habis bertarung dengan iblis. Sukmanya menyatu dalam tubuhmu. Sebuah keajaiban kau bisa bangun Bandung." Jelas pria serba putih itu. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Bandung berusaha mengingat. "Kau melakukan perjanjian dengan iblis. Kau telah memiliki ajian Raja Jin dan seluruh pasukannya. Sekarang kau memang kuat. Tapi ingat, selalu ada yang ditumbalkan dalam perjanjian iblis." Bandung memandang telapak tangannya. Benar, dia merasakan ada aliran energi yang sangat kuat di dalamnya, lalu dia kembali memandang orang serba putih itu. "Mengapa rambut dan matamu menjadi hitam?" Pria itu menunduk. "Aku telah kehilangan kekuatan ilahiku untuk menyembuhkanmu. Aku hanyalah manusia biasa sekarang. Bukan lagi bidadara." Bandung terkejut, seketika dipenuhi rasa bersalah. "Sungguh aku minta maaf. Terima kasih saja tak akan pernah cukup. Aku berhutang padamu." "Tenanglah Bandung Bondowoso. Itu sudah tugasku. Tapi sekarang kita tak boleh ada di Istana Putih lagi. Pulanglah ke Prambanan. Tugasmu sudah terpenuhi." Setelah itu dia melepas mahkota dahi bidadaranya, dan perlahan melangkah keluar. "Kemana kau akan pergi? Ikutlah denganku ke Prambanan," ucap Bandung menahannya. Dia menoleh. "Kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal Bandung." Bandung menunggangi burung bromodedalinya, meninggalkan Istana Putih itu. Dari atas sana, hutan angker yang gelap kini terlihat menghijau tenang, begitu juga Gunung Ijen yang nampak begitu anggun berdiri. Bandung menoleh ke belakang, Istana Putih itu tak lagi bisa dilihatnya, hanya ada puncak Gunung Raung yang kokoh. Dia terus terbang menuju barat, menuju Prambanan di mana Roro Jonggrang berada. Jauh di utara, di mana sungai-sungai besar Kalimantan bermuara, Damar Maya melakukan pelayarannya kembali ke Jawa. Puluhan kapal dengan layar berlukis Panji Pengging mulai meninggalkan Kalimantan, puluhan kapal lagi dengan layar Panji Kah, dipimpin prabunya, Baswara. Layar dengan Panji Gantari juga berlayar, lalu ada satu kapal dengan Panji Wici yang dikapteni Putri Laksmi, yang pernah melakukan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Masih ada puluhan lagi yang berlayar, yang semua penumpangnya adalah orang-orang Kalimantan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka mengarungi lautan Nusantara, bahaya sedang berlayar menuju Jawa. Sementara itu, 7 kerajaan mengalami kemunduran, karena raja barunya yang suka memangsa bayi-bayi tak berdosa untuk menjaga kesaktiannya sebagai raksasa, Baka yang baik hati itu sudah hilang total. Kerusuhan terjadi di mana-mana, selama 19 tahun lebih pemerintahannya. Orang tua yang bayinya diambil tak terima dan melakukan perlawanan, namun dengan naga yang Baka punya, sekelompok kecil pemberontak itu segera dibasmi. Tapi pemerintahan yang dibarengi kekerasan akan berakhir tak karuan,
Baka sadar mengenai itu, dia berencana membuat sayembara pernikahan untuk memperkuat kerajaannya yang makin keropos. Tidak ayahanda, aku tidak mau menikah, tegas Roro Jonggrang. Kau sudah cukup umur anakku. Musuh kita sekarang sedang menyeberangi lautan untuk memenggal kepala kita. Kau harus menikah dan memperkuat kerajaan. Ujar Baka. Roro menghela nafas tertahan. Aku bukan kuda yang bisa dijual seenaknya untuk memenuhi balas dendammu pada Damar Maya. Dia membunuh ibumu Roro. Baka berteriak frustrasi. Bajingan itu merenggut apa yang kucintai. Aku tidak akan membiarkan dia melakukannya lagi. Kau adalah satu-satunya yang kupunya sekarang. Roro tak bisa berkata-kata lagi. Baka menarik nafas lalu mengambil duduk menenangkan emosinya. Aku ingin kau bahagia anakku. Aku tidak akan hidup selamanya. Temukan pasanganmu sebelum aku mati. Agar ada yang menemanimu di tahta yang kejam ini. Jatuh cintalah pada siapapun. Tak masalah jika itu rakyat jelata atau si buruk rupa seperti ayahmu ini. Tapi alangkah baiknya kau memilih seorang pangeran. Karena perang akan segera meletus. Roro menunduk lesu. Andai aku bukan seorang putri. Gumamnya. Lalu dia berdiri, menjinjing gaun panjangnya, dan melangkah menuju pintu keluar. Aku akan kirimkan merpati ke seluruh penjuru Jawa untuk sayembara kerajaan. Seru Baka pada anaknya itu. Roro berhenti sesaat, dia tahu dia harus menikah. Roro keluar, lalu Patih Gupala masuk. Ada merpati yang membawa lontar dari Wici. Katanya Bandung Bondowoso dalam perjalanan ke Prambanan. Dia sudah memenuhi tugasnya. Setelah terbang berhari-hari dari persinggahannya di Wici, akhirnya Bandung sampai juga di ibu kota Prambanan. Hari cerah dengan awan-awan putih yang mengambang, pasar lebih ramai dari biasanya. Bandung sedang memilih kain sutra dan benang, juga pewarna kain berkualitas untuk batik. Dia membelinya untuk Roro Jonggrang yang gemar menyulam dan membatik, seperti semua gadis bangsawan menyukainya. Dia membeli 1 kotak penuh kain dan jarum. Kisana, aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Apa kau datang untuk sayembara putri? Tanya pedagang kain itu. Bandung terkejut. Sayembara. Putri Prambanan akan memilih calon suaminya. Ya tentu saja. Itulah mengapa Prambanan begitu ramai beberapa hari belakangan. Aku penasaran syarat apa yang diajukan sang putri. Bandung terdiam, lidahnya keluh hanya untuk mengucap sebuah kata, dadanya seperti ditikam berulang kali. Sudah bertahun-tahun dia meninggalkan Prambanan. Apa Roro sudah melupakannya? Atau memang benar seperti kata Raja Jin bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan? Lalu untuk apa tugas ini? Begitu banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya, prasangka dan cemburu itu seperti racun yang membuat kepala sakit. Bandung kembali ke jalanan pasar, belanjaannya tertinggal di toko. Pikirannya sedang kacau, tak ada tempat untuk kain dan jarum. Selama melaksanakan tugasnya, dia memang sering mendengar Roro Jonggrang yang digosipkan orang-orang. Bahkan setelah dia kembali dari Istana Putih Gunung Raung, saat di Wici, dia mendengar orang-orang bahkan Prabu Purwadi memuja Roro Jonggrang. Lewat gosip itu, Bandung dibuat makin kagum pada Roro Jonggrang. Katanya, putri Prambanan itu adalah putri Jawa yang paling sempurna. Memang benar, dia pintar tiada tanding, dan jangan tanya soal budi pekertinya,
Roro adalah gadis luhur yang sering berbelas kasih pada rakyat miskin. Tak hanya itu, kecantikannya bahkan membuat para bidadari iri. Tatapannya mampu meruntuhkan dinding kesombongan, saat ia tersenyum senjata terkuat akan takluk. Tak hanya Bandung, semua orang bahkan terpesona hanya dengan mendengar bisik-bisik bagaimana jelita rupanya. Lelucon bodoh tentang Roro Jonggrang yang merupakan bidadari yang diramalkan masih menyebar. Masyarakat berpikir, bagaimana Baka yang setengah raksasa punya putri cantik dan baik seperti dia, mustahil. Bandung terus berjalan sambil bengong, haruskah dia mengikuti sayembara untuk memenangi cintanya? Apa kata orang nanti kalau sang putri menikah dengan orang yang tak tahu asal-usulnya? Haruskah dia ke Pengging untuk mencari tahu siapa ayahnya sebenarnya? Terlalu overthinking. Bandung tersadar, saat semua orang di sekelilingnya tiba-tiba diam dan menepi. Mendadak terdengar raungan suara hewan buas, lalu sosok ular besar terbang di atas kepalanya, sangat rendah hingga menerbangkan debu di jalanan pasar. Bandung mendongak, itu adalah Raja Baka dan naganya. Beri hormat. Sang putri akan lewat. Pati Gupala dari atas gumarang memberi perintah. Semua orang lalu bersujud, begitu juga Bandung. Rombongan itu mulai lewat, prajurit yang membawa panji-panji Prambanan tampak gagah. Lalu di belakangnya ada kereta kencana yang ditarik 3 pasang kuda putih. Roro Jonggrang dengan anggun menaikinya. Bandung mendongak, oh sungguh orang-orang tak melebih-lebihkan gosip itu. Lihatlah kecantikan itu, orang-orang akan jatuh cinta hanya dengan memandangnya. Cinta masa kecilnya kini sudah menjadi wanita dewasa nan jelita. Pandangan Bandung terkunci pada gadis itu, dia sangat terpesona. Rombongan itu berlalu begitu saja tak mengetahui ada Bandung di keramaian. Duhai putri itu sangat cantik. Dia akan ke Candi Plaosan untuk puja. Mungkin dia akan memikirkan syarat apa yang akan diberikan pada sayembara nanti. Orang-orang di sebelah Bandung bergosip, membuat Bandung makin beban pikiran. Sebaiknya Bandung ke keraton saat mereka balik saja. Fajar menyingsing menyinari keraton Prambanan yang indah itu. Ayam jago berkokok menyambut mentari. Gadis-gadis di dapur keraton menabuh lesungnya untuk sarapan pagi anggota keluarga kerajaan. Roro Jonggrang bersiap untuk puja paginya setelah kemarin seharian berdoa di Candi Plaosan. Canangnya sudah penuh dengan bunga warna-warni, dupa mulai dibakarnya. Dia berdoa untuk Bandung yang dalam penugasannya. Dia selalu berdoa untuk keselamatannya melawan Raja Jin, walau itu terdengar mustahil. Setiap malam, tidurnya tidak nyaman karena mengkhawatirkannya. Dia pernah mengirimkan merpati ke Wici saat dia mendengar kalau Bandung belajar bela diri di sana, tapi lontar itu tak pernah dibalas. Rindu itu sudah menumpuk sejak lama. Setelah sarapan, Roro pergi ke tempat membatiknya. Dia menghabiskan waktu di sana sambil mendengarkan cerita dari Resi, tentang bagaimana kelahirannya disambut ketujuh kerajaan. Pesta penamaannya yang dinodai Damar Maya lewat permaisuri kerajaan Ka untuk meracuni ibunya, dan tentang bagaimana Baka membalas dendam dan menghanguskan ibu kota Pengging. Membatik menenangkannya dari risau akan sayembara yang tinggal menghitung hari. Waktu kian berlalu, matahari sudah condong ke barat. Roro kembali dari membatiknya, melewati arena latihan, tempat yang mengingatkannya pada Bandung. Memori tentang mereka berdua berputar cepat di kepala Roro. Ini sudah 3 tahun lebih,
mungkinkah dia kembali? Ah, rindu memang berat. Huak. Roro terkaget mendongak. Di langit keraton terbang seekor burung yang lebih besar dari gajah, burung yang pernah ia tunggangi bersama Bandung kala senja. Itu hanya ada satu kemungkinan, Bandung telah kembali. Dengan cepat dia mengangkat roknya dan berlari ke bangunan utama keraton. Di otaknya kini hanya ada satu nama. Raden Ayu. Para dayang berseru berusaha menyusulnya. Ruang tahta ramai, ada Baka di singgasananya, Pati Gupala yang berdiri di sampingnya, dan juga para dewan kerajaan yang sedang melihat Bandung berlutut memberi hormat. Hamba telah kembali Baginda, ucap Bandung dengan bangga. Hamba telah memusnahkan Raja Jin dan menunaikan tugas yang Baginda beri untuk pembuktian hamba sebagai pengawal putri. Wahai Bandung, kau sangat luar biasa. Kau tumbuh menjadi sangat kuat sekarang. Kau telah membuktikan kepantasanmu, kata Baka. Kemudian dia berdiri dan mendekati Bandung, setelah itu dia mengeluarkan pedang besarnya. Orang yang memusnahkan kejahatan layak diberi imbalan. Dan aku sangat tahu apa yang menjadi keinginan terbesarmu. Baka lantas menaruh mata pedangnya ke bahu kanan Bandung. Demi Batara Guru yang menguasai dunia, aku perintahkan kau untuk setia. Pedang lalu berpindah ke bahu kiri. Demi Dewi Sri yang menjaga padi, aku perintahkan kau untuk suka memberi. Pedang kembali lagi ke bahu kanannya. Dan demi nama orang pertama yang menyatukan 7 kerajaan, aku nobatkan kau Bandung Bondowoso menjadi kesatria Piningit Tanah Jawa. Akhirnya pedang kembali disarungkan. Kau sudah bekerja amat keras muridku. Puji Gupala. Setelahnya dia mengangkat pedangnya tegak di depan badan, lalu disusul dengan para dewan kerajaan, yang membawa buku juga mengangkat bukunya. Gupala mengangkat tangannya lebih tinggi saat mengucapkan, "Hidup Bandung Bondowoso sang kesatria Piningit. Hidup!" Seruan semua orang berteriak menyusul mengucapkan selamat pada Bandung. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah Roro Jonggrang. Semua orang menatapnya. Buru-buru Roro menurunkan roknya, lalu menyatukan kedua tangan di depan perut, pose sempurna seorang putri. Jantungnya berdebar melihat Bandung untuk pertama kali setelah sekian purnama. Dengan anggun dia mendekat. Sungguh matanya tidak bisa bohong kalau dia menyimpan begitu banyak rindu. Ingin sekali dia menghambur dan memeluknya, tapi selalu ada dinding besar yang menghalangi dua hati itu. Roro berdiri samping singgasana ayahnya. Kau sudah pulang. Ya Raden Ayu. Basa-basi yang canggung dan singkat, tapi itu sudah cukup untuk mengatasi kekhawatiran dan kerinduan yang menggelayut selama ini. Bandung mengeluarkan kerisnya, lalu meletakkannya di lantai di bawah kaki Roro, tanda kesetiaan dan pengabdian seutuhnya. Raden Ayu. Bandung mulai mengucap sumpahnya. Hamba sudah menyelesaikan tugas pemantasan kesatria. Sekarang hamba tawarkan senjata dan kesetiaan hamba. Hamba bersumpah akan melindungi Raden Ayu hingga nafas terakhir. Roro amatlah senang, tapi dia ragu untuk menerima sumpah itu. Hati kecilnya mengatakan dia ingin lebih, bukan hanya kesatria pelindungnya. Semua orang menantikannya, dia harus menjawab. Akhirnya dengan gagap dia berkata, "Aku Roro Jonggrang, menerimamu sebagai kesatria pelindungku. Demi Batara Guru, aku tidak akan menyusahkanmu. Demi Dewi Sri, kau punya tempat di meja makanku. Demi orang pertama yang menaklukkan 7 kerajaan, aku menerimamu sebagai kesatria Piningitku.
Ingat Bandung. Baka bergumam. Perang besar akan segera meletus di Prambanan. Kau harus tetap mementingkan tugasmu sebagai kesatria Piningit Jawa untuk membunuh tirani. Membunuh Damar Maya. Akankah rencana balas dendam Baka untuk mempertemukan anak dan bapak di medan perang itu bisa terwujud? Bahaya sedang berlayar menuju Jawa.